Pak Prabowo sudah bertekad untuk berantas korupsi di bumi Indonesia. Dia sudah janjikan kepada rakyat Indonesia jiwa raganya untuk berantas korupsi di Indonesia. Sudah ada tanda-tanda ada yang mengancam nyawa Pak Prabowo. Tapi dia tidak takut. Dia sudah hampir 5 kali dia bilang dia pertaruhkan nyawanya dulu waktu dia militer. 5 kali dia hampir mati dan dia pikir sudah dipanggil Tuhan. Tapi ternyata tidak. Ternyata Tuhan ada misi lain untuk Prabowo Subianto. Dan kita sudah tahu 27 tahun kemudian kita tahu misinya apa. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak, yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, amiknya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Saudara, ini adu domba. Saudara, PKS dengan segala kekurangannya itu masih partai Islam, saudara kita. Dia bisa membawa suara kita untuk memperjuangkan nasib rakyat, insya Allah. Maka itu saya mau titip kepada para habaib, para kiai, partai-partai, tokoh nasional yang bergabung ke sana. Saya titip, tolong jaga Pak Prabowo jangan sampai diracunin. Setuju tidak? Setuju tidak? Ya bukan, kalau Prabowo diracunin Fufu Fafa. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi. Nah, makanya kita amanatin. Saya punya kawan di Nasdem banyak, di Gerindra banyak, di PKB banyak, di PKS banyak. Alhamdulillah. Nah, saya ketemui mereka, saya titip, tolong ya, sekarang kalian kan ada di sana, kalian kan besok ini akan menjadi orang-orang sekitar presiden baru, tolong presiden barunya dijaga, jaga, berikan masukan yang bagus, jangan sampai rezim brengsek yang saat ini diberikan lagi ruang kekuasaan di pemerintahan yang akan datang, sudah. Setuju tidak? Setuju tidak? Oh, bahkan saran saya lebih ekstrim lagi. Saya sampaikan apa? Kalau perlu, saya sampaikan kepada mereka, saya dan umat Islam di bawah akan terus berusaha. Bagaimana orang-orang brengsek saat ini yang korupsi, yang terlibat di KM 50, yang terlibat di Kanjuruhan, yang terlibat di saudara dalam peristiwa Bawaslu, yang membantai rakyat, membunuh rakyat, merampok duit rakyat, kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir. Setuju tidak? Setuju tidak? Makanya lu jangan berkelahi sama teman. Paham nggak? Ayo, bisa damai nggak? Bisa damai nggak? Udah, lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang-nyerang Anies lu, awas lu. Betul? Jangan, saudara, basokannya jangan lu arahin ke temen dong. Jangan ke sana tuh, Fufu Fafa. Udah, lu paham Fufu Fafa? Paham? Gue punya lagu baru nih. Nah, apa kata lagu melulu Habib? Lagunya sih lagu lama, cuman syairnya baru. Mau denger gak? Mau denger gak? Judulnya tahu gak? Fufu Fafa.
lagu penutup. Ini nyonyoh nih. Boleh gak? Boleh gak? Ayo deh tunggu dulu, maklum lagu baru, gue belum hafal. Ngarangnya juga di atas panggung. Ayo saudara semuanya dengerin baik-baik, bareng rame-rame. Ini lagu lama nih, saudara semuanya. Ayo, ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga semua. Ayo, Ayo ganyang fufu fafa, ganyang fufu fafa, sekarang juga. lagi. Ya oke teman-teman semua, itulah tadi pidato dari Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, yaitu adik dari Presiden Indonesia, yaitu Pak Prabowo Subianto. Beliau itu Ketua Dewan Pembina Formas, dan itu tadi acara Formas, di acara Imlek ya. Dan Pak Hasyim tadi itu mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto pernah menghadapi ancaman serius. Ia menyebutkan Presiden Prabowo 5 kali nyaris kehilangan nyawa, tetapi tetap berkomitmen menjalankan tugasnya sebagai pemimpin negara. Nah, Hasyim itu menyebut ancaman terhadap Presiden Prabowo itu akhir-akhir ini semakin nyata ya. Dia mengatakan seperti itu setelah komitmennya memberantas korupsi. Ia menegaskan sudah ada tanda-tanda ancaman terhadap nyawa Presiden Prabowo, namun tetap tidak takut. Dan menurut Hasyim itu berbagai program pemerintah seperti makan bergizi gratis dan pembangunan perumahan harus diawasi ketat. Ia menilai komitmen Presiden Prabowo dalam memerangi korupsi bisa menjadi ancaman bagi pihak-pihak tertentu. Nah, pernyataan adik Prabowo ini mengingatkan kita kepada pesan dari Habib Rizik yang udah lama ya. Sudah jauh-jauh hari Habib Rizik itu mengingatkan orang-orang terdekatnya Pak Prabowo agar menjaga Prabowo jangan sampai diracun. Sampai Habib Rizik mengatakan seperti itu. Dan pesan ini disampaikan sudah jauh-jauh hari, bahkan sebelum Pak Prabowo itu dilantik ya sebagai presiden. Nah, kenapa kita semua khawatir dengan keselamatan Presiden Prabowo? Ya, seperti yang disampaikan Habib Rizik tadi ya, jangan sampai Fufu Fafa itu naik menggantikan Prabowo sebagai presiden. Jika sampai Fufu Fafa ini sampai naik menggantikan Pak Prabowo, ya kita sudah tak tahu lagi ya mau dibawa ke arah mana negara ini. Dan beberapa minggu yang lalu juga Habib Rizik menyampaikan ada pihak-pihak yang sedang menekan Prabowo di tengah panasnya masalah PIK 2, pagar laut, dan juga yang terbaru itu masalah gas LPG 3 kilo. Dan berikut ini juga pesan yang disampaikan oleh Habib Rizik dan juga sebagai penutup di video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekarang ini lagi rame di kita punya negeri ini, para koruptor lagi ribut, saudara, para penjahat-penjahat negara lagi ribut. Nah, kemudian yang nggak sedapnya nih, presiden kita nih yang sekarang lagi diancam-ancam nih. Saudara, kalau galak terhadap koruptor, nanti koruptor melengsarkan dia, koruptor mau kudeta dia. Saya mau tanya, semuanya jawab yang kompak. Kalau Bapak Presiden kita mau lawan korupsi, basmi koruptor, dukung tidak? Dukung tidak? Kalau ada perampok-perampok negara coba-coba ngancam-ngancam presiden, lawan tidak? Lawan tidak? Kalau 9 naga mengancam presiden, siap jadikan naga sebagai cacing. Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela presiden, siap bela negara, siap bela rakyat, siap bela Islam. Takbir. Apa kita umat Islam takut sama 9 naga? Apa kita takut sama 9 naga? Maka itu kita sampaikan kepada Bapak Presiden, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga, jangan takut sama korupsi, jangan takut sama koruptor. Selama Bapak Presiden kita bangkit, berdiri, lawan mereka, kita ulama, habaib, kiai dengan umat, siap bela Presiden, hancurkan 9 naga, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Jangan takut. Saya sudah sampaikan ke Bapak Presiden Prabowo, saudara, lewat semua orang dekatnya, jangan takut sama oligarki, jangan takut sama 9 naga. Kita dengan umat Islam bisa menjadikan mereka sebagai cacing-cacing kermi, saudara. Sombongnya naga, pala lu bomenyan.
Dipikir ulama habaib takut kali, takut gak? Takut gak? Sebelum Indonesia lahir, sebelum Indonesia ada, sebelum Indonesia ini berdiri, saudara, dulu para kiai, para santri, para habaib, baris berbaris, gotong royong, merdekakan negeri ini dari kalangan penjajah. Betul, betul, takbir. Aku tahu sekarang takut 9 naga, saudara. Jangan. Lu nya pendek loh, yang panjang. Yang panjang. Berani lawan 9 naga. Siap jadikan naga sebagai cacing. Takbir. Nah, saya mau kasih kabar gembira. Mau dengar kabar gembira? Umat di mana-mana, saya dengar dari Sabang sampai Merauke, di tiap majelis taklim, tabligh akbar, banyak yang baca sholawat asghiriz zalimin bil zalimin. Betul? Betul? Diterima sama Allah ya kawan. Kita minta asghiriz zalimin bil zalimin. Ya Allah, bikin sibuk orang zalim dengan orang zalim. Sekarang tahu yang terjadi, orang zalim dan zalim lagi pada ribut ya kawan. Alhamdulillah. Maling memaling pada main tangkep-tangkepan. Yang ditangkep maling, yang nangkep maling juga. Alhamdulillah. Saya ditanya sama jamaah, Habib, ini lagi ribut-ribut politik begini, Habib nggak ngikut. Tunggu dulu, kalau buaya sama buaya lagi berantem jangan dipisahin. Buaya sama buaya lagi berantem, kita gelar tikar, taruh kopi, kita tonton. Setuju? Saya udah bilang di atas mimbar, udah lama saya sampaikan ke umat, adu domba hukumnya haram. Adu domba haram, nggak boleh. Adu manusia, apalagi, saudara. Adu setan. Lalu bingung kan jawabnya kan? Saudara, adu domba haram. Saudara, adu manusia lebih haram. Adu setan, biar dia berantem. Alhamdulillah. Sekarang kan kita lihat main buka-bukaan borok, betul? Main lapor-laporan ke KPK, betul? Yang kemarin nangkepin ulama, nangkepin habaib, bikin malu ulama, fitnah habaib. Sekarang dirinya lagi dibongkar, saudara. Dibongkar korupsinya, dibongkar nepotisnya, dibongkar rahasia keluarganya. Betul? Betul? Alhamdulillah. Allah maha adil tidak? Saya tanya semua, siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha perkasa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha agung? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, kita tonton lagi dulu, saudara. Jangan khawatir. Saudara, Allah nyatakan, wala tahsabanallahu ghafilan amma ya'malun zalimun. Jangan kau pikir Allah lalai dari perbuatannya orang-orang yang zalim. Enggak, Allah enggak lalai. Yang zalim bakal dibalas sama Allah, saudara. Nah, karena itu kita fokus aja ngaji, kita fokus aja sholawatan. Ini kita punya kiai ini pendekar sholawat, saudara. Alhamdulillah. Beliau menyebarluaskan sholawat ke seantero Indonesia. Saudara, teruskan. Jangan peduli dengan mereka-mereka yang hasut. Jangan peduli mereka-mereka yang iri dan dengki. Jangan peduli mereka-mereka yang memfitnah majelis ini, saudara. Teruskan majelis sholawatnya. Teruskan majelis taklimnya. Insya Allah, saudara. Kiai Haji Salimul Afif. Begitu juga guru kita, orang tua kita, Syekhun Al-Walid, Kiai Haji Busairi Muslim. Dan lain-lain kiainya. Senantiasa diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, jadi sekali lagi nih, saya mau tanya nih sebelum saya tutup nih semua, siap dukung kalau presiden melawan koruptor, siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Siap dukung tidak? Nah, ini penting presiden perang lawan korupsi. Kenapa? Udah parah, ya kawan. Ini udah parah. Dulu zaman Pak Harto, korupsi di kolong meja, saudara. Ada korupsi zaman Pak Harto, bukan nggak ada, tapi korupsinya di kolong meja, masih punya malu, ya kawan. Begitu kita reformasi 98, korupsinya naik ke atas meja, naik pangkat, malunya mulai hilang. Betul, betul. Di zaman presiden yang kemarin tuh, tahu, korupsinya mega-meganya dibawa lari. Parah tidak? Parah tidak? Nah, jadi kalau Presiden Prabowo sekarang melawan semua korupsi, basmi semua korupsi, setuju tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Nah, itu saja yang saya mau sampaikan, saudara. Jangan ada yang bergerak sebelum ditutup oleh Kiai Haji Salimul Afif dan sebelum ditutup doa penutup oleh para kiai kita. Insya Allah, ini penutup doa ini penting. Ibaratnya, saudara, doa ini iketan dari acara kita. Ini berkatnya di doa. Itu udah sholawatan, udah ngaji, udah dengar ceramah, udah macam-macam, saudara. Nah, supaya tidak terurai di mana-mana, kita punya berkat ini diikat dengan doa, saudara. Supaya kita tidak pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah. Tidak pulang dari tempat ini kecuali kesalahan kita dimaafkan oleh Allah. Supaya penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan. Yang belum dapat jodoh biar dientengkan jodohnya, dimurahkan rizkinya. Nah, yang sudah dapat berumah tangga belum dapat keturunan supaya dapat keturunan yang solihin dan solehat. Supaya yang punya utang Allah luaskan utang piutangnya. Dan supaya semua kita diberikan oleh Allah kebahagiaan dari dunia hingga akhirat. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ala Allah subhanahu wa ta'ala an yarhamana wa yarham ahli baitina. Wa an yubarik li hadzal ma'had.
wa an yaj'al hadzal ma'hadan munawwaran munawwiran salihan thayyiban nafi'an ma'muran wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.